warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia, nomor induk mahasiswa 18025050284, jurusan Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan sharing kepada teman-teman mengenai komputer grafik Adobe Photoshop. Yang pertama adalah manfaat mempelajari komputer grafik Adobe Photoshop. Sebelum mengetahui manfaatnya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu Adobe Photoshop. Secara sederhana, Adobe Photoshop adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk mengedit gambar. Tak hanya satu atau dua, namun akan ada banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh ketika kita mampu menguasai komputer grafik, khususnya menggunakan Adobe Photoshop. Saat ini sangat penting memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu teknologi. Salah satunya adalah dalam penggunaan komputer. Tiap perusahaan sendiri memberi syarat khusus bagi para calon karyawannya, yaitu dapat mengaplikasikan komputer. Namun, perusahaan tidak hanya membutuhkan karyawan yang hanya mampu mengoperasikan software standar pengolah kata dan angka saja. Akan menjadi nilai plus untuk kamu yang bisa menguasai atau mengoperasikan komputer grafik Adobe Photoshop. Adalah peluang kerja atau usaha dalam komputer grafik. Ada banyak sekali peluang kerja atau usaha yang bisa kita lakukan dalam jika kita menguasai komputer grafik. Yang pertama adalah perusahaan periklanan atau advertising agency. Perusahaan periklanan merupakan salah satu perusahaan yang paling membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang desain grafis. Bekerja sebagai seorang desainer grafis di advertising agency membuat kamu terlibat dalam proses perencanaan dan pembuatan iklan di berbagai media periklanan seperti media cetak, fotografi, tipografi, ilustrasi, dan lain-lain. Peluang kerja kedua adalah studio desain kreatif. Bekerja di studio desain adalah mendesain berbagai macam bentuk periklanan seperti buku katalog, brosur, banner, cover majalah, poster, logo, undangan, company profile, dan masih banyak lagi. Ketiga adalah tempat usaha percetakan. Usaha percetakan ini sangat mudah ditemukan di kawasan perkotaan, apalagi area yang dekat dengan kampus. Banyaknya tempat percetakan ini menandakan bahwa lapangan pekerjaan di tempat usaha percetakan masih terbuka lebar. Tempat percetakan pastinya membutuhkan tenaga para desainer grafis untuk membuat undangan, kartu nama, banner, poster, dan masih banyak lagi. Atau kamu juga bisa membuat usaha percetakan sendiri. Yang selanjutnya adalah perusahaan media massa. Lapangan pekerjaan bagi para desainer grafis adalah bekerja di perusahaan media massa. Media massa adalah sebuah media yang digunakan untuk menyampaikan berbagai macam informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Media yang biasanya digunakan adalah koran, majalah, portal berita online, televisi, radio, dan sebagainya. Berbeda dengan jurnalis yang menuliskan informasi, desainer grafis tugasnya adalah mendesain tata letak dan tampilan informasi agar nyaman dibaca, didengar, atau dinonton oleh masyarakat. Peluang kerja selanjutnya adalah perusahaan penerbitan. Lapangan pekerjaan yang tersedia di perusahaan penerbitan terbilang masih cukup banyak. Aktivitas yang kamu lakukan dalam bidang penerbitan ini adalah mendesain cover buku pelajaran, novel, cerpen, dan lain-lain. Selain merancang cover, kamu juga akan diminta mengatur posisi dan style teks isi dari buku yang telah dibuat oleh penulis. Tidak hanya itu saja, kamu mungkin juga terlibat dalam perencanaan promosi seperti membuat banner, poster, hingga brosur. Peluang kerja selanjutnya adalah rumah produksi film, FTV, atau sinetron. Desain grafis juga sangat dibutuhkan pada production house dalam proses perencanaan dan pembuatan visual, storyboard, title dan credits, trailer, special effect, dan sebagainya.
Biasanya, para desain grafis juga terlibat dalam urusan promosi, seperti pembuatan desain poster film, iklan, banner, cover, kaset, dan sebagainya. Peluang kerja selanjutnya adalah perusahaan pengembang software dan website. Perusahaan pengembang website dan software juga sangat membutuhkan orang yang ahli dalam desain untuk merancang konsep desain, interface sebuah website, dan juga software. Peluang kerja selanjutnya adalah komik dan animasi. Adapun pekerjaan yang berhubungan dengan gambar komputer, maka para desainer bisa masuk bergabung ke dalamnya, termasuk membuat gambar tokoh komik dan juga storyboard untuk membuat animasi. Peluang kerja selanjutnya adalah perusahaan umum. Sebenarnya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk para desain grafis itu sangatlah banyak. Bahkan di perusahaan umum seperti perbankan, industri makanan, otomotif, kecantikan, travel, dan sebagainya sangat membutuhkan desainer grafis. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga membutuhkan tenaga desain grafis untuk menjadi tenaga pengajar, khusus mata pelajaran desain grafis di lembaga mereka. Poin selanjutnya adalah seperti apa tantangan dan peluang bagi desainer editor 5 tahun mendatang. Sekarang ini persaingan dunia bisnis sudah semakin ketat. Nah, untuk memenangkan persaingan dan menjadi pemenang, kamu harus mau meningkatkan skill serta selalu kreatif melakukan inovasi. Kreatif bukan hanya dari segi desainer saja, melainkan dari promosi atau menggunakan teknologi yang digunakan. Jadi, jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kamu capai sekarang. Selanjutnya adalah harapan saya pada mata kuliah komputer grafis dalam rangka menjawab peluang kerja atau usaha ke depannya. Banyak harapan yang saya terkait mata kuliah komputer grafis ini. Salah satunya adalah meningkatkan skill saya menggunakan Photoshop. Berhubung Photoshop adalah salah satu aplikasi yang banyak digunakan dan skill saya pada aplikasi tersebut sangat kurang. Padahal aplikasi ini sangat bagus dalam harapan saya pada poin selanjutnya adalah harapan saya pada mata kuliah komputer grafis dalam rangka menjawab peluang kerja atau usaha ke depannya. Banyak harapan saya terkait mata kuliah komputer grafis ini. Salah satunya adalah meningkatkan skill saya menggunakan Photoshop. Berhubung Photoshop adalah salah satu aplikasi yang benar-benar saya tidak tahu dan sangat berguna untuk saya nantinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Mohon maaf jika kata-kata yang saya gunakan kurang berkenan atau keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Peluang kerja selanjutnya adalah perusahaan penerbitan. Lapangan pekerjaan yang tersedia di perusahaan penerbitan terbilang masih cukup banyak. Aktivitas yang kamu lakukan dalam bidang penerbitan ini adalah mendesain cover buku pelajaran, novel, pulpen, dan lain-lain. Selain merancang cover, kamu juga akan diminta mengatur posisi dan style teks isi dari buku yang telah dibuat oleh penulis. Tidak hanya itu saja, kamu mungkin juga terlibat dalam perencanaan promosi seperti membuat banner, poster, hingga brosur. Peluang kerja selanjutnya adalah rumah produksi film, FTV, atau sinetron. Desain grafis juga sangat dibutuhkan pada production house dalam proses perencanaan dan pembuatan visual, storyboard, title dan kredit, trailer, special effect, dan sebagainya. Biasanya, para desain grafis juga terlibat dalam urusan promosi, seperti pembuatan desain poster film, iklan, banner, cover, kaset, dan sebagainya. Peluang kerja selanjutnya adalah perusahaan pengembang software dan website. Perusahaan pengembang website dan software juga sangat membutuhkan orang yang ahli dalam desain untuk merancang konsep desain, interface sebuah website, dan juga software. Peluang kerja selanjutnya adalah komik dan animasi.
Adapun pekerjaan yang berhubungan dengan gambar komputer, maka para desainer bisa masuk bergabung ke dalamnya, termasuk membuat gambar tokoh komik dan juga storyboard untuk membuat animasi. Peluang kerja selanjutnya adalah perusahaan umum. Sebenarnya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk para desain grafis itu sangatlah banyak. Bahkan di perusahaan umum seperti perbankan, industri makanan, otomotif, kecantikan, travel, dan sebagainya sangat membutuhkan desainer grafis. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga membutuhkan tenaga desain grafis untuk menjadi tenaga pengajar, khusus mata pelajaran desain grafis di lembaga mereka. Poin selanjutnya adalah seperti apa tantangan dan peluang bagi desainer editor 5 tahun mendatang. Sekarang ini persaingan dunia bisnis sudah semakin ketat. Nah, untuk memenangkan persaingan dan menjadi pemenang, kamu harus mau meningkatkan skill serta selalu kreatif melakukan inovasi. Kreatif bukan hanya dari segi desainer saja, melainkan dari promosi atau menggunakan teknologi yang digunakan. Jadi, jangan pernah merasa puas. Poin selanjutnya adalah harapan saya pada mata kuliah komputer grafis dalam rangka menjawab peluang kerja atau usaha kedepannya. Banyak harapan saya terkait mata kuliah komputer grafis ini. Salah satunya adalah meningkatkan skill saya menggunakan Photoshop. Berhubung Photoshop adalah salah satu aplikasi yang benar-benar saya tidak tahu dan sangat berguna untuk saya nantinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Mohon maaf jika kata-kata yang saya gunakan kurang berkenan atau keliru.